Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kok sepertinya fase ya? Ya harus cerita dulu supaya ini kan Media Jatim ini brand online baru, walaupun pemainnya ya orang hebat ya. Tepuk tangan untuk semua yang tadi, khususnya yang punya aja Media Jatim. Di sini banyak teman-teman saya yang hadir, yang kalau dihitung kontribusinya terhadap pemerintah dan masyarakat, saya kira kerja kita di pemerintah, di masyarakat, atau dimanapun, tempat Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Camat, dimanapun, kalau tidak dekat-dekat dengan teman-teman wartawan, itu tidak kelihatan kerjanya. Maka jangan dijadikan musuh, harus bermitra, berteman, bersaudara, bersilaturahim. Saya kira hasilnya nampak ketika periode Pak Bupati ini begitu baiknya hubungan dengan KM, Kabar Madura dulu, kemudian dengan yang online, kemudian mungkin dengan Media Jatim nanti, sehingga dari luar Pamekasan ini memang sangat layak punya sebutan sebagai Pamekasan hebat, karena bukan bupati dan wakilnya yang hebat, tapi keseluruhannya, termasuk MU-nya juga hebat. Tepuk tangan untuk dia. Pak Bupati ini baik hati dan tidak sombong, suka nabung. Ada pasti Direktur PT Media Kabar Madura, Mas Khairul Anam, para Bimred, para tadi yang orang hebat-hebat tadi yang sudah diperkenalkan, teman-teman saya dari media-media juga yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bang Umar, saya nggak ngaku-ngaku, dan orang tahunya, apalagi orang Sumeneb. Saya memang lahir di Sumeneb, tapi hanya sampai SD. Setelah SD saya sekolah di Malang, jadi hijrah. Kata Nabi Muhammad kan harus hijrah kalau orang mau naik derajat, harus hijrah. Padahal ayah saya dulu dia juga hijrah, sekolahnya di Malang ketika SMA. Maka saya setelah SD harus ke Malang. Ya, maka udah hilang Madura itu kalau hanya libur. Saya kecil di Malang itu tidak tahu silsilah, tapi yang jelas kalau ditarik dari ibu, Prof. Aki itu masih bagian yang tidak terpisahkan. Saya nggak ngaku-ngaku, tapi memang di Sumeneb itu ada museum. Di situ ada silsilah ibu. Nah, ini tidak kenal maka tidak sayang. Ini banyak teman-teman, biar waktu kemarin dicalonkan kan Pamekasan kok ngambil dari Sumeneb? Apa orang Pamekasan nggak ada? Oh, dalam hati nggak ngerti. Nanti pada saatnya saya jelaskan. Kalau ibu atas-atasnya di Batu Ampar Timur, Lugulu ada Batu Ampar? Ada. Ya, di situ ada bujuk namanya Kiai Abdullah. Ada yang pernah dengar? Kedullah. Kiai Abdullah, bujuk. Itu punya anak dua, satu Binder Sawat,
Dari Sumeneb kan sama yang dari Sumeneb dari. Gita. Ya. Di Darussalam itu kalau ke Asta Tinggi sebelah kiri ramai itu banyak yang orang ziarah. Jadi Abdullah itu, Yai Abdullah punya anak bin Darussalam sama satunya Ibrahim. Ibrahim ini nama kabel Fatah Yasin. Jadi mendari ibu saya ini kiai. Darah biru. Bohong kiai Sumeneb. Ibu Kiai Abdullah itu. Dulu keng saya tadi Ponorogo. Lora. Ya itu dari ibu. Kalau dari bapak, saya karena seorang Raden Panji, manggil ayah itu Kai. Di sini banyak Raden Panji. Parteker banyak itu. Astaboro itu semua. Itu semua selesai urusan kalau di Pamekasan. Kalau dari ayah, Kai, Rama ya, tas saya itu ada namanya siapa ya silsilah itu. Pokoknya orang tuanya Bupati pertama Pamekasan, namanya Kanjeng Zainal Fatah. Pernah dengar? Bupati pertama setelah kemerdekaan pertama mimpin Pamekasan ini namanya Kanjeng Zainal Fatah. Itu nama saya Fatah Yasin yang diambil dari Mbah itu. Yasin namanya ibu Sumeneb. Jadi mbah saya ini bupati pertama Pamekasan. Jadi saya diarani orang Sumeneb ya salah, 50% sini. Tariannya mbah sini yang lebih kuat. Iya kan? Mungkin aneh, ikut pilkada Sumeneb tapi dilantik di Pamekasan ya. Bisa. Iya. Bisa dilawan. Bisa dilawan. Oh masuk. Menang bisa ya. Diubah ekor. Kalau belum mah 51 saya Pak. Kalau setengah sana langsung dari terlatos se Indonesia. Kalau sana keluar, aduh saya harus Pak kalau belum. Yang dikerjain itu Prakepen, Beluto sama Rubaru. Ini nggak mungkin Mbak kalah Pak. Rubaru ini rumahnya kayak Hamid. Enggak, ini hanya historis. Tak sakit, sudah selesai. Manusia inginnya, iya. Tapi Allah ini Mekasan gue. 80 pulau. Ini sudah sebicok. Tapi kalau saya dilihat dari samping kan kayak 48. Semangat. Maka saya tadi ajudan, Bapak nggak ganti baju di tempat ini pasti banyak anak muda supaya kelihatan anak muda. Langsung kita ke acara dan 48 ya Pak ya? 48. Jadi seperti itu supaya kenal maka terus sayang. Jadi bukan Sumeneb asli. Kalau dari ibu anak, tapi kalau dari ayah di sini itu bupati pertama itu saya tahunya setelah Pak Karwo melantik menjadi pejabat bupati. Dilantik pejabat bupati, saya ganti Pak Safi. Pejabat Pak saya ke pendopo, duduk di lobi kan, atau oleh ibu dibawa mana sama kan saya di mana kecil Pak, nggak tahu Pak. Sepupu saya telepon, kok ada namanya sama ya? Kanjeng Zainal Fatah. Mbak nabok enroa. Ya sudah selesai, sudah dipatahkan ya wartawan jurnalis. Aduk rengkasan ya di wabu, maksudnya yang cuman lah. Diubah ekor. Walau ya, jadi kembali ke sejarah. Jatim. Media Jatim. Di media Jatim ini ada gambarnya apa ya? Backgroundnya? Suramadu. Ya. Mau nanya kayak ini, jangan lupakan jas merah. Apa artinya? Saya ketika Pak Imam Utomo membangun jembatan Suramadu, saya ini kepala bidang fisik prasarana Bapeda Jatim. Saya yang ngurusi infrastruktur sejatim. Bukan hanya ini,
Perpresnya sudah ada sejak Pak Nur. Ada gubernur namanya Pak Muhammad Nur. Ya boleh nak Pak Aki itu kata sejak zaman Pak Nur sudah ada Perpres 55 tentang pembangunan jembatan Suramadu ketika Pak Harto ingin menghubungkan Jawa dengan Bali, Jawa dengan Madura, Jawa dengan Sumatera. Tapi Bali nggak mau karena dia punya kultur yang takut terganggu. Dia kota internasional, dia kota adat istiadat budaya ya, nggak mau. Pak Imam Utomo kan tentara, mantan Pangdam, kan mantan aspek. Jadi kita taat, Pak. Langsung diurus, langsung Pak Fatah anggarkan dulu jalan masuknya, nanti bentang tengahnya urusan pemerintah pusat. Langsung 4 tahun 100 kok apa? Ya saya pelakunya Pak. 100 4 tahun 400 M. Ke Menteri PU namanya almarhum Pak Narno. Menteri PU ada dulu. Menteri PU ini teman saya Pak Basuki. Sehingga dia menolak stadion kita aku masih tahu. Teman Pak Basuki itu ketika dulu beliau kepala seksi di Kementerian PUPR, saya kepala seksi di Bapeda Jaktim, sama-sama kepala seksi dan Basuki. Kalau ketemu siap menteri, oh jancuk awak kan miso orang Surabaya, Pak Basuki, jancuk awakmu. Dia suka ngedrum, soalnya ini Pak Basuki itu. Jadi ceritanya saya dibantu oleh DPR RI sudah nolak Komisi 5, Menteri PU nolak. Dibantu oleh namanya Profesor Didik Jerahbini. Saya nama Didik Jerahbini orang mana itu? Pak Imam, Pak Fatah Yasin itu Didik suruh nulis, yakinkan bahwa jembatan Suramadu itu jangan hanya dilihat dari benefit and cost ratio, tapi lihat Madura secara keseluruhan, gimana potensi ekonominya. Seharusnya sudah masuk dalam kategori yang bisa berdiri sendiri jadi provinsi, tergantung dari provinsi. Dan jadilah jembatan Suramadu. Jadi waktu itu macam-macam yang mau minjam, ada dari Turki masuk, jelas ada dari Arab, ada dari Dubai, ada dari ini. Enggak ada terusannya. Terakhir BUMN-nya Cina, CCCP itu BUMN-nya Cina. Dia mau memberi dana berikut dengan pekerjaan penutur Cina, sopak. Jadi desainnya itu saya masih ingat. Jadi kekuatannya dibentang tengah dengan, jadi yang pantang itu nggak menjadi kuat, jadi kekuatannya itu di tengah itu, di cable stay namanya, di cable stay. Jadi 8 triliun akhirnya jadilah jembatan terpanjang. Sini juga jembatan Imam Utomo, jembatan Fatah Yasin juga. Tidak tahu orang ini. Terus jadi wakil bupati nggak apa-apa kan, ibadah. Sebelum jadi bupati Sudah selesai semuanya, sudah selesai. Maka kalau kita namakan media Jatim, ini sebenarnya bukan hanya ansih 38 kabupaten. Dulu zamannya Pak Habibie ada namanya IBT, IBB. Jadi kalau seperti buku itu Indonesia itu dibagi dua, satu Indonesia bagian timur, satu Indonesia bagian barat. Ya, maka pusat dari Indonesia bagian timur ini Jatim. Kalimantan berapa Kalimantan itu, Sulawesi berapa Sulawesi itu, NTT,
NTT nanti Tuhan tolong, ini sering provinsi nanti Tuhan tolong. NTB juga kasihan itu, nanti Tuhan bantu. Jadi pusat dari 20 provinsi di Republik Bagian Timur itu di Jatim, Bang Umar. Kok bisa? Bisa. Belanda kan membangun pelabuhan ada 2. Satu di Tanjung Perak, satu di Priok. Itu artinya itu hub. Ini kalau kuliah bisa 5 jam. Kalau histori yang saya sampaikan hebatnya Jawa Timur itu. Jadi Tanjung Perak hub, pelabuhan besar untuk timur Indonesia, Tanjung Priok untuk barat. Coba yang pernah kerja di pelabuhan, tidak mungkin kapal dari seluruh dunia manapun, dari Amerika, dari Eropa, dari manapun seluruh dunia, nggak mungkin langsung ke NTB, betul? Ya, nggak mungkin langsung ke Bali, nggak mungkin langsung ke Sulawesi, mesti namanya transitmen, turun di kapal dengan kontainer besar itu pas turun di Tanjung Perak, terus kapal-kapal antar pulau itu. Maka sebenarnya kalau ada undang-undang, Ibu Kota Republik untuk Ekonomi ini Jawa Timur, bukan DKI, Pak. Itu portofolio karena uang banyak di situ, ada kantor presiden. Tapi kalau bisa bicara ekonomi, pertumbuhan tertinggi itu bukan DKI, bukan Jawa Barat, Jawa Timur. Maka nggak salah ini. Mestinya lebih tahu, bukan Jawa Timur, lebih tahu Indonesia bagian timur. Kan nggak apa-apa, pertama dulu Jawa Timur. Iya. Tapi kalau saya, karena saya pernah jadi kepala dinas perindustrian dan perdagangan, tahu ekonomi Jawa Timur, bahwa kalau nggak ada Jawa Timur, 20 provinsi yang ke timur itu nggak akan dapat beras, nggak akan dapat gula, nggak akan dapat alhisap. Kok bisa? Bisa. Gimana? Loh, di Indonesia ini stok tembakau ya 60% tembakau beredar di Republik ini dari Jawa Timur. 60%. 50%-nya dari 60 ini Madura, Pamekasan. Maka mau buka usaha apapun di Pamekasan ini jangan ragu-ragu, sikat aja, pasti baik. Gak percaya? Saya beri contoh ya. Kita 2 tahun mengalami pandemi, ekonomi anjlok, PKL enggak, pokoknya banyak orang susah, pengangguran 2 tahun. Iya betul. MU nggak main, nggak dapat PAD kita. Terus apa lagi? Online juga cuma makanan. Terus pariwisata tutup. Pokoknya minus pertumbuhan ekonomi. Tapi minggu yang lalu Badan Pusat Statistik, kita kalau bicara harus data, harus ada datanya. Pamekasan itu satu-satunya kabupaten yang plus, Pak. 3%, 3,5 pertumbuhan ekonomi. Kata aku, Pak? Ya. Terpesona berjajaran. Bangkalan, yang orang ini, Pak. Sampang, minus. Kalau dilihat, saya gali lebih jauh, Pak BPS, kok bisa plus? Ini Pak 3 sektor. 3 sektor itu satu, yang pertama pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertanian ini tembakau, triliun tembakau di sini, top pokoknya. Makanya saya ibadah nih, 1 batang rokok mengandung berapa upah tenaga kerja? Iya kan? Betul. Nggak ada orang meninggal karena rokok, sakit jantung, ya, kolesterol, ini batang otak pecah ya.
terapi herbal. Iya kan? Betul. Orang meninggal nggak bisa merokok. Iya. Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Ini kan daun, Pak. Betul. Daun emas lagi. Iya. Saya mulai SMP loh, Pak. Sampai umur sebijak ini ngokos terus. ATMS kuat, Pak. Bumbu iya. Tergantung hatinya, jangan siri katanya. Betul Ustaz? Jangan dengki. Jangan siri, jangan dengki, jangan iri. Penyakit hati itu jauh. Jadi intinya bahwa grup dari Kabar Madura, grup dari semua yang ada di bidang usaha Pocur ini, karena letaknya di Pamekasan, insya Allah terus berkembang. Ya, dan pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat berkeinginan untuk menjalin sebuah kemitraan, sebuah kolaborasi dengan siapapun media, tapi memang pemerintah tidak mungkin bisa menjamah yang namanya online satu persatu. Berhimpunlah, maka kita bisa komunikasi dengan himpunannya. Atau Mbak Heni itu punya Iwo, kita tidak hubungan dengan orang per orang yang jumlahnya ribuan, nggak mungkin Pak. Apalagi itu yang saya selalu sampaikan. Dan keinginan kami harusnya di pemerintah kabupaten itu ada sekretariatnya. Ya, yang baik-baik dari pemerintah provinsi, gubernur, saya akan bawa ke sini. Di pemerintah provinsi itu ada pos wartawan yang sekretariatnya ada di Pemprov, satunya ada di Indrapura. Indrapura ini DPR. Mereka membagi dua. Jadi kalau ada sesuatu, kalau di sini terus harus berhubungan dengan orang per orang. Maaf, di provinsi itu sekretariat itu dibiayai, tapi tidak orang per orang. Ditunjuk oleh komunitasnya. Ibu nunjuk siapa di situ, itu atas nama. Kalau kita semuanya masuk, konsep-konsep seperti inilah belum membumi di kabupaten kita ini. Saya harus meyakinkan bahwa kalau tidak ada kerjasama yang baik, ini saya kira kurang maksimal. Ya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas nama Pak Bupati, atas nama pemerintah kabupaten. Kami bangga dengan grup Pocur ini yang memang dikelola dengan baik dan profesional. Dan tadi yang membanggakan adalah bahwa di mana-mana kadang-kadang ada kecenderungan media itu miring, apalagi tahun politik. Insya Allah kalau Pocur di bawah bisnis Pocur itu tidak akan berpihak. Insya Allah ya Bang Umar ya. Siap. Insya Allah ihdinas siratal mustaqim. Dan teman-teman yang lain juga saya kira. Dan terakhir dari yang terakhir, memang kita akui kalau ada event-event di kabupaten ini ada kalanya tidak terkonfirmasi pada media, sehingga seperti saya tadi kebetulan diminta mewakili Pak Bupati. Saya kira apa ini motor cross apa ya, wih top Pamekasan ini punya sirkuit yang itu kelasnya saya kira nasional ya, di daerah Kadu Bangkes ya itu. Dan dari sekian ratus yang hadir itu ada yang minggu lalu di Malaysia juara 2 se-Indonesia ternyata itu. Ada yang dari Jawa Barat,
ada yang dari Kalimantan, ada. Saya sama Pak Dandi mulai jam 10 tadi. Sampai saya nggak pulang-pulang karena diminta untuk menyerahkan ada track yang pertama yang dilombakan. Setelah itu baru saya pamit. Jadi sekali lagi teman-teman media khususnya dari grup Pocur, saya yakin media ini akan cepat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pemerintah kabupaten sangat berkepentingan untuk itu. Oleh karenanya maka saya secara pribadi tentu atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masyarakat Pamekasan menyampaikan selamat atas menempati ruangan baru berarti ya. Sebelum ini nggak di sini. Di belakang masih dibangun. Ya. Mudah-mudahan lebih maju, mudah-mudahan teman-teman semua lebih sejahtera dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.